نبدأ يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات حاضرين والحاضرات Tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Karena dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita, kita bisa bersama-sama berkumpul, kita bisa bersama-sama melakukan agenda rutinan kita. Semoga kegiatan atau agenda yang kita lakukan nantinya memberikan buah kebaikan-kebaikan yang banyak buat diri kita, baik buah yang berupa ampunan-ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buah yang berupa pahala-pahala yang besar yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini semua menjadi modal yang besar buat diri kita semua untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah dan juga bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya kita selaku manusia yang hidup di dunia yang fana ini, maka ada di antara kita yang memang melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang mana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ada di antara kita yang mana melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua perkara tersebut itu memang akan selalu bersama diri kita. Yang namanya ketaatan ini modal yang akan menjadikan kita semua nantinya bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang namanya kemaksiatan ini pun juga nanti akan kita bawa, akan kita jadikan modal kita, akan kita bawa di timbangannya Allah Subhanahu wa taala, yang ini nantinya akan memberikan kita semua kesengsaraan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita semua ingin mendapatkan kelulusan dalam dua perkara tersebut, jadi mendapatkan kelulusan, lulus di dalam dua perkara tersebut, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, atau yang satunya ketika kita semua lupa, tergelincir, nggak sengaja ataupun sengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah caranya agar kita semua bisa berhasil, bisa lolos, bisa lulus dalam melakukan dua perkara tersebut? Yang pertama, kalaulah kita semua melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan idza amilta hasanatan, kalaulah kalian semua melakukan suatu kebaikan atau suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghfal anha litastakthir, maka lupakanlah kebaikan tersebut supaya kalian bisa memperbanyak amalan lagi. Itu jalannya. Kalau melakukan suatu ibadah, maka lupakanlah ibadah tersebut, jangan diingat-ingat lagi. Kenapa? Dengan kita tidak mengingat ketaatan yang telah kita lakukan, maka ini akan menjadikan diri kita menambah lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah misalkan kita melakukan suatu kebaikan, suatu ketaatan, kita ingat-ingat terus ketaatan itu, maka ini menjadi masalah besar buat diri kita. Yang menjadi masalah besar ialah, apakah sudah ada jaminan bahwasanya amalan yang kita ingat-ingat tadi sudah diterima Allah atau belum? Apakah sudah ada yang mengabarkan kepada kita apakah amalan kita sudah diterima atau tidak? Lah kalaulah misalkan amalan tadi sudah kita ingat sehari-hari, setiap waktu kita ingat bahwasanya saya sholat, saya ini, saya itu, saya ngaji dan yang lainnya, padahal semua amalan tadi belum ada jaminan untuk diterima. Enggak ada jaminan, belum tentu diterima. Lah amalan belum tentu diterima, kok kita ingat-ingat? Kita ini ingat-ingat apa? Maka dengan mengingat amalan-amalan kebaikan kita yang telah kita lakukan, ini semua akan menjadikan kita semakin malas untuk menambah suatu ketaatan. Jadi seringnya kita mengulang-ulang, mengingat-ingat amalan-amalan kita, menghitung-hitung amalan-amalan kita, itu bukannya
memberikan efek baik buat diri kita, tetapi efek buruk untuk diri kita. Apa efeknya? Males untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena dalam prinsipnya, dalam benaknya mereka mengatakan, oh saya sudah punya banyak amalan, saya sudah punya sholat yang banyak, saya sudah punya puasa banyak. Maka dengan ungkapan ini, dengan keyakinan ini, orang tersebut akan semakin malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan bagi orang-orang yang memang melakukan ketaatan, lupakan ibadah tersebut, agar kita semua bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingatnya, bukannya kita menambah amalan kita, malah kita semua akan loyo, malas menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang kedua yang ditawarkan, wa idza amilta sayyi'atan, kalaulah kalian semua melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, suatu dosa, fastahdhirha litastaghfir, hendaklah ingat terus, hendaklah hadirkanlah kesalahan tersebut, agar apa? Agar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membuat was-was, tidak, tapi efek dari kita mengingat dosa kita membuahkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar yang kita lakukan, maka akan mengampuni dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ini solusi bagi yang memang sudah melakukan suatu dosa atau terpleset melakukan dosa, maka hadirkanlah, ingatlah dosa tersebut. Dengan mengingat dosa itu, maka akan muncul buah yang namanya istighfar. Dan istighfar inilah yang nantinya akan mengampuni dari dosa-dosa kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dua perkara yang kita tawarkan, yang ditawarkan oleh para ulama. Kalau memang kita semua ingin lulus dalam dua perkara, dalam ketaatan kita ataupun dalam tergelincirnya kita dalam melakukan kemaksiatan, maka kalau melakukan ketaatan, tolong jangan diingat-ingat terus, lupakan dia. Dengan melupakan dia, maka kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita berpikiran bahwasanya kita ini belum punya modal. Kalau belum punya modal, maka akan lebih semangat lagi untuk mencari banyak modal. Yang kedua, ketika kita melakukan suatu dosa, ingatlah dosa tersebut, sehingga dengan mengingatnya kita ingat kepada Allah. Nantinya kita semua meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mudahkan kita semua nantinya ketika kita semua meninggalkan dunia yang fana ini. Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang mendapatkan husnul khatimah dan mudah mendapatkan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas di antara perkara-perkara ataupun hal-hal yang harus kita lakukan setelah selesai pemilihan yang telah kita lakukan beberapa 2 hari yang lalu. Entah itu yang memilih atau yang gak memilih, intinya pemilihan sudah selesai. Jadi saya katakan lagi, baik yang milih atau yang tidak milih, intinya pemilihan pemilu itu sudah selesai.
Maka bagaimanakah apa yang kita lakukan? Sikap-sikap apakah yang kita lakukan setelah usainya pemilu ini? Inilah yang akan kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang pertama yang harus kita lakukan setelah usainya pemilu kemarin, atau ini juga sejatinya dilakukan sebelum pemilu pun juga dilakukan. Perkara yang pertama yang kita lakukan ialah hendaknya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua memiliki pemimpin yang baik. Itulah perkara yang harusnya kita lakukan. Dan terkadang kita ini lupa dengan perkara ini. Coba kalau mau tanya diri kita masing-masing, sudah berapa kalikah kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik untuk kita? Coba tolong tanya diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah benar-benar meminta kepada Allah, ya Allah berikan pemimpin yang baik untuk kita? Sudahkah meminta atau belum? Inilah yang menjadi koreksi besar buat diri kita semua. Jangan-jangan sampai sekarang ini, sampai selesainya pemilu kemarin, kita belum pernah berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan kepada kita pemimpin yang baik. Ini menjadi masalah besar buat diri kita. Bagaimana kita semua ingin mendambakan, menginginkan pemimpin yang baik, tetapi kita semua tidak ada usahanya. Berdoa pun enggak pernah sama sekali. Bagaimana Allah memberikan pemimpin yang baik? Maka ini masalah yang pertama yang harus kita lakukan. Ketika selesai pemilu atau sebelum pemilu pun, kapanpun itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang baik. Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang baik. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu diantara tanda ahlus sunnah. Jadi mendoakan, berdoa agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, meminta kepada Allah untuk mendoakan pemimpin kita yang kita miliki menjadi pemimpin yang baik, itu diantara ciri ahlus sunnah. Kenapa? Karena memang sejatinya selayaknya kita selaku manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendoakan saudara kita dengan doa yang baik. Apalagi doa kebaikan untuk siapa? Pemimpin kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik. Ini maslahatnya sangat besar. Maka lebih aula, lebih penting lagi mendoakan siapa tadi? Pemimpin, daripada hanya mendoakan saudara kita. Kalau kita mau timbang-timbang yang lebih utama untuk mendapatkan doa kebaikan, maka lebih penting siapa? Seorang pemimpin. Maka dikatakan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ini mendoakan pemimpin itu dengan kebaikan tanda ahlus sunnah. Beliau mengatakan idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan, kalau kalian semua melihat ada seseorang berdoa kejelekan untuk siapa? Pemimpin, fa'lam annahu sahibul hawa, maka ketahuilah sesungguhnya orang yang berdoa keburukan untuk seorang pemimpin, maka dia pengikut hawa nafsu. Jadi mendoakan pemimpin bukannya dengan kebaikan, malah dengan keburukan. Ini masalah, ya atau tidak? Sebab kita tanya, kita timbang-timbang, misalkan ketika kita mendoakan keburukan untuk siapa? Pemimpin kita, dan Allah mengabulkan doa tadi, apa yang terjadi? Apakah negara kita menjadi negara yang baik? Enggak,
malah tambah buruk. Semakin pemimpin kita didoakan keburukan, maka akan juga semakin buruk negara kita. Maka dampaknya besar. Jadi mendoakan keburukan kepada pemimpin kita itu memberikan dampak. Maka daripada mendoakan keburukan, dan itu dikatakan tadi pengikut hawa nafsu, maka lebih baik, afdolnya, harusnya mendoakan pemimpin kita dengan doa-doa yang baik. Wa idza ra'aita rajula yad'u lis-sultan, kalau kalian semua melihat orang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, bisolahi dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Orang yang mendoakan pemimpin dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran-kebenaran, maka itu termasuk ahlu sunnah. Tetapi yang mendoakan dengan keburukan itu termasuk pengikut hawa nafsu. Maka lagi dan lagi, ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya mendoakan seorang pemimpin agar menjadi pemimpin yang baik itu perkara yang penting buat diri kita. Bahkan dikatakan seorang ulama mengatakan, Fudail ibn Iyad, dan perkataan ini bukan hanya dikatakan Fudail ibn Iyad, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan, dan ulama-ulama lain pun juga mengatakan. Beliau mengatakan perkataan yang sama. Lau kanat li da'watun, kalaulah saya memiliki satu doa saja yang mustajab, satu doa ini yang memang Allah langsung kabulkan, ja'altuha illa fi sultan, tidak akan saya berikan kecuali untuk pemimpin. Jadi kalau doa tadi memang doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan saya berikan, tidak akan saya untukkan kecuali untuk pemimpin. Maka orang-orang bertanya kepada siapa? Fudail ibn Iyad, ya Aba Ali, wahai bapaknya Ali. Berarti Fudail ibn Iyad itu punya anak namanya siapa? Ali. Maka dikatakan, fasir lana hada, tolong jelaskan ini. Saya nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Ya, saya nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Ketika engkau mengatakan kalau saya punya satu doa saja, maka akan saya berikan kepada siapa? Doa yang mustajab akan saya berikan kepada seorang pemimpin. Maka minta penjelasan. Idza ja'altuha fi nafsi, kalau doa itu saya berikan untuk saya sendiri, maka kebaikannya pun nggak akan menular kepada orang lain. Iya atau tidak? Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang alim, orang yang ini. Iya, kembali kepada siapa? Saya sendiri. Yang lain enggak dapat doa tersebut. Ini kalau kita katakan doa satu mustajab. Kalau memang satu doa ini mustajab, saya berikan kepada seorang pemimpin. Wa idza ja'altuha fi sultan, kalau saya jadikan doa tadi untuk sultan, maka shalah, maka pemimpin tadi akan menjadi baik. Fasaluha bi salahihi al-ibadu wal bilad, maka dengan baiknya seorang pemimpin, maka manusia semua juga akan baik, negara pun juga akan baik. Maka ini penting. Jadi kalau memang ada doa yang memang mustajab, doakan seorang pemimpin. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin itu apa? Memberikan dampak yang menyeluruh kepada masyarakatnya. Tetapi kalau doa hanya dipanjatkan kepada kita yang kita tidak siapa-siapa, manfaatnya, kebaikannya hanya kembali kepada diri kita dan tidak kembali kepada orang lain. Maka fa'amarna an nad'u lahum bis-shalah, fa'umirna an nad'u lahum bis-shalah, maka kita diperintahkan untuk mendoakan seorang pemimpin dengan kebaikan. Walau nu'mar an nad'u alaihim, dan kita semua dilarang untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Wa in zalamu wa in jaru li'anna dzulmahum wa jawruhum ala anfusihim. Walau mereka semua seorang pemimpin, mereka semua berbuat zalim kepada kita dan yang lainnya, tetap untuk kita selaku rakyatnya mendoakan kebaikan kepada seorang pemimpin.
Urusan mereka semua berbuat zalim, melampaui batas, itu urusan mereka. Wasolahuhum li anfusihim walil muslimin. Tetapi kalau kita mendoakan seorang pemimpin tadi dengan doa kita mereka semua baik, maka baik pula orang-orang muslim. Maka ini pentingnya memiliki seorang pemimpin yang baik. Jangan pelit berdoa kepada Allah agar kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah pemimpin yang baik. Jangan kita ini hanya pingin saja, pingin, tapi nggak mau usaha. Doa pun juga nggak pernah. Maka ini masalah yang kita miliki. Maka ini penting buat diri kita semua agar kita semua berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan untuk kita, Allah kirimkan untuk kita pemimpin yang baik buat diri kita semua yang akan memberikan kebaikan-kebaikan buat diri kita semua bil khusus dan agama yang kita miliki dan memberikan manfaat yang banyak untuk rakyatnya. Ini diantara perkara yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau sudah mendapatkan pemimpinnya, doakan pemimpin tersebut dengan kebaikan, bukan mendoakan dengan keburukan. Itu diantara perkara yang salah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kirimkan pemimpin yang baik buat diri kita. Yang kedua ialah menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang penting pula. Banyak di antara datangnya pemilu ini, banyak di antara orang-orang yang nyalon, ya, mereka semua tidak bisa menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kejadian ketika datang pemilu, banyak juga orang yang tahu-tahu gila, orang yang tahu-tahu bunuh diri, ya atau tidak? Bahkan saya pernah melihat di berita itu, ada di suatu tempat itu, mereka di tempat ini diberikan tempat gratis bagi orang-orang yang stres gara-gara kalah pemilu. Kenapa? Karena mereka semua tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kita harus meyakini. Di antara rukun iman, di antaranya ialah apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Meyakini takdirnya Allah dengan baik takdir itu jelek atau buruk atau baiknya. Itu di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang enggak percaya dengan takdir ini masalah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam beberapa hadis. Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang enggak bakal menimpa kamu itu enggak mungkin akan mengenai dirimu, enggak bakal. Sesuatu yang memang tidak ditakdirkan Allah untuk menimpamu enggak bakal mungkin kena dirimu. Tetapi wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang menimpamu itu memang enggak salah, memang murni itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita tahu semua itu berarti sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wong sudah terjadi. Kalau kita enggak mempercayai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tadi ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya gila, ujung-ujungnya bunuh diri. Ya atau tidak? Ini gara-gara enggak percaya dengan yang namanya takdir. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiq
qabla an yakhluqas samawat wal ard bi 50 alfi sanah. Rasul mengatakan bahwasanya semua takdir-takdir, semua kejadian yang ada di bumi ini sudah Allah pastikan sebelum penciptaan apa? Langit dan juga bumi bi 50 alfi sanah. Sebelum 50 ribu tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kejadian yang ada di muka bumi ini. Lah kalau memang sudah dicatatkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kenapa kita harus bersedih? Sedih wajar iya, tetapi enggak harus membuat kita semua lupa, jadi gila, jadi stres dan jadi bunuh diri. Itu lagi dan lagi, kenapa? Karena mereka semua tidak mempercayai yang namanya takdir. Ketika mereka semua punya iman yang kuat bahwasanya ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepadaku, maka tidak akan ada yang namanya prestasi, tidak ada yang namanya bunuh diri, tidak ada yang namanya gila. Sampai sini paham? Dan ini penting sekali. Kita harus tahu dan sadar bahwasanya ini semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menang itu sudah menerima, harus kita terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan bagi teman-teman yang kemarin nyoblos, misalkan kok yang dipilih kalah pun nggak masalah, itu semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita nggak pusing. Kalau kita nggak menerima takdir ini, maka kita akan pusing ujung-ujungnya, kepikiran perkara tersebut. Tetapi dengan keimanan kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan tenang saja, kita akan nyantai saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka ini perkara yang kedua, yaitu menerima takdir. Semua memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang keberapa? Yang kedua. Perkara yang ketiga ialah hendaklah kita semua berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menerima takdir, maka yang kedua ialah kita semua wajib berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah berburuk sangka. Walaupun misalkan yang dipilih kemarin enggak jadi, misalkan jangan sampai kita berburuk sangka, tetapi kita semua berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buruk sangka yang kita lakukan kepada Allah itu enggak ada manfaatnya, enggak ada dampaknya. Tetapi kalau husnudzon kita kepada Allah, berbaik sangka kita kepada Allah, itu ada manfaatnya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Anna inda dhunni abdi bi. Saya itu, yaitu Allah, dalam hadis qudsi dikatakan bersama dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku berbaik sangka terus kepadaku, ya nanti yang jadinya juga baik. Tetapi kalau malah berburuk sangka, enggak ada baiknya, enggak ada dampak efeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi buruk sangka kita ini malah membuahkan dosa. Maka ini perkara yang kedua yang penting. Jangan sampai kita semua ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus berbaik sangka. Siapapun yang Allah pilih menjadi pemimpin kita, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini enggak tahu, bisa jadi yang kita anggap baik itu memang tidak baik buat kita, bisa jadi. Dan bisa jadi yang kita anggap buruk itulah memang yang baik untuk diri kita. Maka enggak ada cara yang lain kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah nantinya menjadikan pemimpin yang Allah pilih untuk kita, yang Allah kirim untuk kita, pemimpin yang memang baik. Dikarenakan husnudzon kita, dikarenakan baik sangka yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini penting ini. Ini kalau sampai kita berburuk sangka, hati-hati. Buruk sangka dengan manusia aja tidak diperbolehkan, apalagi buruk sangka dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, janganlah kalian semua, dalam suatu hadis dikatakan, kita semua ini tidak boleh meninggal dunia sampai kita ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbaik sangka selagi Allah memberikan nyawa di dalam diri kita. Jangan kita malah berburuk sangka terus dengan Allah. Suudzon terus dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu enggak benar. Karena suudzon tadi yang kita berikan kepada Allah tadi, maka Allah pun akan memberikan keburukan dari prasangka kita. Maka ini penting buat kita semua, jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah bersama persangkaan hamba-hambanya. Ini perkara yang keberapa? Perkara yang keempat. Baru tiga. Ketiga, 6. Perkara yang selanjutnya, sudah adzan belum ini? Adzan dulu aja. Dan tolong ada yang ngambil air minum, coba ambil air minum. Silakan, barakallahu fikum. Mak Sofi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Muhammadan wasilata wal fadilah. Selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang kita lakukan dengan usainya pemilihan kemarin ialah taat dengan pemimpin yang telah terpilih. Jadi perkara yang selanjutnya ialah menaati, taat dengan pemimpin yang terpilih pada pemilihan tahun ini. Jadi ini adalah konsekuensi. Ketika kita semua memiliki seorang pemimpin, maka taat kepada seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Orang-orang yang gak taat kepada pemimpin, orang-orang yang menjauhi pemimpin, maka mereka semua sejatinya lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna ta'ata wulatal umuri tajibu idza lam ya'mur bima'siyatin. Yang namanya taat kepada seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Selagi pemimpinnya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita selaku rakyatnya, selaku yang dipimpinnya, maka wajib taat. Ini seharusnya kita. Jadi yang namanya taat kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya, ketika sudah menjadi pemimpin kita, maka kita semua diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya agar kita semua taat kepada seorang pemimpin. Selagi pemimpin tersebut tidak memerintahkan dalam perkara kemaksiatan. Kalau pemimpin tersebut memerintahkan dalam perkara kemaksiatan, fala ta'ah, maka tidak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluq, tidak wajib taat kepada seorang makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara kita melakukan ketaatan kepada pemimpin tetapi malah maksiat kepada siapa? Allah. Enggak boleh. La ta'ata fi makhluk, enggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taatnya kita kepada pemimpin tadi hanya dalam perkara ma'ruf. Kalau dalam perkara yang tidak ma'ruf, maka tidak boleh taat. Di antara dalil yang mana menunjukkan kepada kita semua tentang wajibnya taat kepada seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surah An-Nisa. Kita pun sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang memang beriman kepada Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya Allah, dan taatlah kepada pemimpin. Maka dari surat An-Nisa ini kita semua tahu bahwasannya kita semua disuruh, diwajibkan taat oleh Allah, agar kita taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada para pemimpin. Ini kalau dari ayat ini. Bahkan hadis yang lain juga mengatakan, walau ta'ammaro, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu seorang Habasyi,
seorang budak Habasyi. Seorang budak Habasyi itu seakan-akan orang ini ya dulunya memang tidak punya derajat tinggi, orang biasa-biasa, orang rendahan karena gitu. Tetapi ketika orang ini menjadi seorang pemimpin, tetap kita semua wajib taat. Maka ini penting buat kita semua. Ketika ada seorang yang sudah menjadi pemimpin, maka kita semua wajib sami'na wa ata'na, selagi tidak memerintahkan dalam perkara maksiat. Kalau dalam perkara kemaksiatan, maka tidak boleh menaati siapa? Seorang pemimpin. Ini diantara perkara yang keberapa tadi? Keempat. Perkara yang selanjutnya ialah yang kita lakukan dengan usainya pemilihan, dengan selesainya pemilihan ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah selesai pemilihan kemarin, seharusnya yang kita lakukan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus beristighfar? Karena di dalam pemilu kemarin banyak kemaksiatan yang terjadi. Iya atau tidak? Banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Yang dulunya kawan menjadi lawan. Yang dulunya keluarga menjadi pecah. Yang dulunya teman kajian menjadi musuhan. Iya atau tidak? Banyak terjadi. Maka dari sini kita semua setelah usainya pemilu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari perkara-perkara kemaksiatan yang ada pada pemilu tersebut. Ini sering terjadi dan memang realitanya ya terjadi. Di antara kemaksiatan yang sering terjadi ketika pemilu, yang pertama ialah apa? Seringnya kita menghancurkan atau menodai harga diri dari saudara kita. Ya atau tidak? Harga diri dari saudara kita semuslim sudah tidak ada lagi nilainya. Berapa kali kita ngomongin keburukan saudara kita ketika datang pemilu? Ya atau tidak? Ngomong A, B, C, D, E, F, G. Apakah itu tidak suatu dosa? Apakah itu kita anggap enggak dosa? Kalla ya ikhwan, itu dosa. Ketika kita menghibai di antara orang-orang itu dosa. Jangan dikira itu enggak dosa. Kalau kita enggak ngira itu enggak dosa, bahaya. Maka dengan usainya itu segera kita meminta ampun kepada Allah SWT atas kesalahan tersebut. Ya, ini belum lagi ketika menghina siapa? Calon-calonnya, ya atau tidak? Membuka aib-aibnya. Belum lagi apa? Hanya gara-gara pemilu ini. Gara-gara pemilu. Maka dengan gampangnya mereka semua mengatakan atau mengeluarkan kita semua dari pengikut manhaj salaf. Ya atau tidak? Gara-gara misalkan ada orang yang nyoblos atau mengikuti pemilu, nyoblos tadi, maka dikatakan ini sudah pengikut kesesatan. Ini sudah mengikut apa? Langsung dihakimi. Padahal itu semua salah. Apakah itu bukan suatu dosa? Dengan kita menghakimi saudara kita, padahal kita tahu bahwasanya permasalahan demokrasi, iya, sepakat para ulama demokrasi bukan datang dari Islam, iya, sepakat para ulama. Tetapi kalau memberikan suara hanya nyoblos saja, ini para ulama mereka semua berbeda pendapat.
Tetapi realnya yang terjadi apa? Orang-orang yang misalkan yang nyoblos dibantai, yang tidak nyoblos. Bahkan yang paling lucu, yang paling lucu, jamaah kajiannya mentahdir ustadznya. Ini banyak terjadi hanya gara-gara apa tadi? Pemilu tadi. Apakah misalkan seorang yang mentahdir ustadznya tadi, ketika misalkan orang yang mentahdir si A diikuti si B, diikuti si C, apakah dosanya nggak ikut? Ikut. Yang A tadi yang pertama kali mentahdir ustadznya, padahal yang mentahdir jamaahnya tadi nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Ketika ditanya masalah itu nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu mentahdir. Ustadz ini sudah nggak layak diambil ilmunya. Ustadz ini sudah A, B, C, D. Nanti yang B ikut, yang C ikut ngomong, D ikut ngomong. Dosa semua ini yang nanggung siapa? Yang pertama kali ngomong. Ya atau tidak? Wajib. Maka dengan ini kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah SWT atas kejadian tersebut. Ya lucu, jamaahnya mentahdir ustadznya. Lah jamaahnya ngaji aja belum bisa, kok berani mentahdir ustadznya? Ini lucu. Ya kalau memang ini perkara muttafaqun alaih, perkara yang disepakati para ulama tentang enggak bolehnya, iya. Di sini para masyayikh pun para ulama mengatakan kalau hanya nyoblos saja mereka membolehkan. Bahkan di antara Syekh Utsaimin mengatakan mewajibkan, iya. Maka ini jangan sampai menjadi masalah dirunyamkan begitu. Jangan. Gara-gara ini maka mereka semua mentahdir ustadznya, mengatakan A, B, C dengan ustadznya. Itu semua tidaklah nggak pantas, nggak layak. Padahal yang mengatakan nyoblos tadi boleh, itu mereka juga sepakat bahwasanya demokrasi itu nggak boleh. Tetapi mereka nyoblos itu kenapa? Karena irtikabu akhafud dararain, mengambil yang lebih mudah, yang lebih kecil bahayanya, atau mengambil maslahat yang lebih besar. Itulah yang diambil. Bukan berarti yang nyoblos kemarin itu di antara para asatid kemarin itu mengatakan mereka semua setuju dengan demokrasi. Tidak. Mereka semua nggak setuju dengan demokrasi, tetapi tidak ada jalan lain kecuali untuk memilih pemimpin kecuali ini, maka mereka semua mencoblos. Bahkan dikatakan sejatinya yang golput pun, yang nggak nyoblos pun, mereka semua sejatinya juga ikut partisipasi dalam pensuksesan presiden, ya atau tidak? Ketika orang ini golput nggak milih, berarti menjadikan orang yang tadi jadi langsung bisa jadi, ya atau tidak? Contoh ada dua orang, satunya milih, satunya enggak, bukan begitu? Kalau satunya golput, satunya milih, ketika ada dua orang tadi, maka otomatis gara-gara orang tadi golput, langsung orangnya jadi. Padahal dia golput, tetapi golputnya dia, enggak milihnya dia, itu juga memberikan dampak kepada jadinya atau tidaknya pemimpin. Maka sejatinya memang nggak ada jalan lagi. Maka di sini para ulama, para asatidz kemarin, mereka semua memiliki pendapat bahwasanya bolehnya nyoblos. Ini jangan gara-gara perkara yang khilaf kayak gini menjadikan para asatidz ditahdzir, para asatidz dicela. Mending yang nyela itu ilmunya lebih tinggi, mending. Ini yang nyela ilmunya di bawah ustadz tersebut. Maka ini jangan. Dan itu semua nanti diminta tanggung jawabnya siapa? Orang tersebut di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nggak tahu tolong diem saja, nggak usah ngomong apa-apa, nggak perlu nulis di status dan yang lainnya, diem, dah aman, nggak akan dimintai tanggung jawab. Tapi kalau orang yang tadi mulai, orang yang pertama kali mentahdzir dan yang lain ikut-ikutan, orang tersebut akan dimintai tanggung jawabnya gara-gara yang lainnya mengikut tahdzir.
Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, dengan usainya tadi kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mencederai kehormatan saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, mintakan ampun mereka. Karena nggak mungkin kita jumpa dengan mereka, mungkin atau tidak? Datang misalkan kepada satu calon Pak Presiden, minta maaf, mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Maka kalau memang nggak mungkin, istighfarkanlah mereka, mintakanlah ampun mereka. Karena diantara para ulama mengatakan kafarohnya orang berbuat ghibah ialah memintakan ampun kepada orang yang dighibahi. Walaupun kalau memang ada orangnya minta maaf, minta halalnya. Tetapi kalau kita datang ke para calon itu nggak mungkin bisa. Atau kita maaf kepada para asatidz kibar, datang ke sana ketemu minta maaf, nggak mungkin kan gitu. Maka kalau memang nggak mungkin, kesempatannya kecil, mintakan ampun mereka. Semoga ini semua menjadi kafarah, menjadi penggugur dari apa yang telah kita ucapkan kepada mereka. Ini perkara yang pertama yang terjadi. Jadi gampangnya kita menodai harga diri saudara kita, melecehkan harga diri ke saudara kita dan yang lainnya. Yang kedua, kemaksiatan yang terjadi ketika datang yang pemilu ialah masalah yang kita kenal. Orang-orang ngomongnya sodaqoh. Tetapi sejatinya itu bukan sodaqoh, tetapi itu ialah suap, atau kita kenal dengan sogo, atau kita kenal dalam bahasa Arabnya rishwah. Dan ini sering terjadi. Jangan orang-orang yang menerima rishwah, hati-hati kalau tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian itu sejatinya nggak layak untuk kita ambil. Itu bukan milik kita, bukan hak kita. Kenapa? Karena mereka semua memberikan itu sejatinya agar kita memilih mereka. Maka kalau kita mengambil pemberian itu tidak diperbolehkan. Ustadz nggak gitu, Ustadz. Kita ini ngambil saja Ustaz, tapi nggak milih dia. Kalau kita nggak memilih dia berarti khianat, ya atau tidak? Orang tadi memberikan kan apa? Untuk dipilih, ya atau tidak? Tetapi kita malah apa? Nggak milih dia berarti berkhianat. Bahasanya kan begitu. Maka double dua, dapat riswahnya iya, ya kan? Berkhianat karena dia sudah menerima tapi nggak milih, itu namanya juga khianat. Maka hati-hati, jangan ambil. Kalau memang kita ingin aman, jangan ambil pemberian tersebut. Karena mengambil riswah, mengambil sogoan, itu sejatinya akan memberikan masalah kepada diri kita. Rasul dalam hadisnya memberikan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang berbuat riswah. Ada 3 kategori. 1, pemberi riswahnya yang ngasih. 2, yang menerima riswahnya yang menerima. 3 ialah yang menjadi perantara. 3-tiganya ini Rasul ancam. Ancamannya dengan 2 perkara. Rasul mengatakan la'anallah ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Allah melaknat orang-orang yang memberikan riswah. 1. Allah melaknat orang-orang yang menerima riswah. 2. Allah melaknat orang-orang yang menjadi perantara riswah. Yang menjadi perantara itu hati-hati. Yang menjadi perantara itu juga hati-hati. Diancam dengan laknat. Ancaman yang kedua, Rasul mengatakan ar-rashi wal murtashi fin nar. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama penghuni neraka. Ancaman 2 ancaman ini bahaya. Maka kalau misalkan ada suatu di antara definisi dosa itu dikatakan besar, di antara definisi, di antara ciri
Dosa itu dikatakan besar, para ulama mengatakan kalau dosa tersebut itu ada kata laknat. Jadi kalau dosa kemaksiatan ada kata laknatnya, maka ini menjadi kategori dosa ini termasuk dosa besar. Maka menyuap tadi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal rais, yang memberi yang diberi perantaranya sama-sama dapat laknat. Maka ini termasuk diantara dosa besar. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara hanya 100.000, jangan sampai gara-gara hanya 200.000, jangan sampai gara-gara 300.000 itu nantinya yang menjadikan kita masuk neraka, wal iyadu billah. Jangan sampai 200.000 kita pergi ke pasar selesai 1 jam, ya atau tidak? Jangan sampai 1 jam tadi ke pasar malah menjadikan kita semua masuk neraka. Maka ini penting buat diri kita semua. Bagi yang sudah menerima, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan uangnya kepada, kalau memang nggak mungkin dikembalikan kepada orangnya, kembalikan kepada maslahat umum. Jangan sampai masukkan di dalam perut kita, jangan sampai. Perkara yang haram kalau bisa jangan sampai. Itu kalau perkara yang haram boleh, maksudnya bukan boleh ya, maksudnya nggak ada kaitannya dengan orang kan nanti ngasih gitu kan. Berarti orang tadi ketika ngasih nggak nuntut kembali, maksudnya nggak nuntut uang itu kembali kan gitu. Bagaimanakah uangnya orang yang kita makan yang itu tidak ada label halalnya dari pemiliknya? Ini lebih bahaya lagi. Sampai sini paham? Abu Bakar itu ketika beliau diberikan makanan hasil dari apa? Meruqyah dengan cara yang tidak syar'i, itu makanannya kan ketika diberikan nggak syar'i, itu nggak dituntut untuk dikembalikan. Orang yang memberikan upah tadi nggak minta tolong kembalikan hak saya, enggak. Tetapi Abu Bakar gara-gara beliau tahu hati-hati, khawatir dengan perkara haram, ketika uang makanan itu sudah masuk dalam perutnya, berusaha dikeluarkan. Itu Abu Bakar. Padahal nggak ada kaitannya dengan manusia. Lah bagaimanakah uang-uang yang ada kaitannya dengan minta halalnya dengan manusia? Ini lebih bahaya lagi. Jangan sampai kita memasukkan makanan, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, apalagi berhubungan dengan saudara kita. Karena itu semua saya katakan tidak akan selesai kecuali sampai akhirat. Saya katakan lagi untuk semua santri laki maupun yang perempuan, hati-hati. Uang-uang, makanan-makanan yang bukan miliknya, yang dimasukkan ke dalam perutnya, hati-hati. Itu semua diminta, dituntut nanti di akhirat. Nggak ketemu sekarang, iya nggak ketemu sekarang, di akhirat bakal ketemu. Itulah nantinya yang akan membuat dirimu terhalang dari yang namanya surga. Hati-hati, saya katakan lagi, jangan mimpi surga dahulu kalau masih ada kaitannya dengan saudara-saudaranya. Kedzaliman kita dengan saudara kita, itulah nantinya penghalang kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai kita semua bermasalah dengan saudara kita. Kalau ada masalah dengan saudara kita, minta halalnya dari sekarang. Biar apa? Biar nanti kita mudah ketika mendatangi akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang keberapa? Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, dan ini juga terjadi. Perkara yang ketiga ialah kita meminta ampun kepada Allah dari apa? Dari ketika kita memilih pemimpin yang salah. Memilih pemimpin yang salah itu juga suatu kesalahan. Maksudnya ialah, contoh, ada 3 paslon,
Ada 3 pemimpin. Misalkan yang milih kemarin, kita tahu 1 A, B, C. A memang buruk, C ya agak buruk, A itu bagus, benar bagusnya. Kita semua tahu A itu bagus, B buruk, C buruk. Tetapi ketika misalkan kita kemarin memilih yang buruk, maka ini nantinya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita semua ketahui dalam keadaan punya ilmu si A buruk, si B buruk, kok masih dipilih, ini semua diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan buruknya mereka, kebijakan-kebijakan mereka, maka bisa jadi kita andil dalam perkara tersebut. Maka seakan-akan kita bertolong menolong dalam perkara keburukan. Padahal itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perkara keburukan. Kalau memang kita sudah tahu satu ini buruk, jangan pilih. Kalau kita masih memilih orang buruk tadi, bisa jadi karena nggak enaknya, bisa jadi karena amplopnya tadi, bisa jadi karena pemberiannya tadi. Ini semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang kalau kita memilih, lihat di antara para masyayikh yang mereka semua membolehkan memilih tadi, mereka semua itu ketika memilih harus lihat apa? Maslahatnya. Mana yang lebih banyak maslahatnya, mana yang lebih buruk apa? Keburukannya. Itu yang dipilih. Lah kalau kita misalkan malah memilih yang banyak buruknya, maka ini menjadi masalah. Bolehnya nyoblos tadi kapan? Kalau memilih yang banyak maslahatnya. Tetapi kalau kita malah memilih yang banyak buruknya, maka ini menjadi apa? Tanggung jawab kita yang akan kita tanggung di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Yang kemarin memilih, hati-hati. Pilihlah dengan, kalau memang kita anggap itu benar, ingat, dengan ilmu yang kita miliki. Kalau misalkan dengan ilmu yang kita miliki rupanya salah, itu ijtihad kita, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah tahu ini bagus, ini buruk, kita pilih yang buruk, maka ini tanggung jawab kita. Hati-hati. Maka ini kalau memang kemarin sudah mencoblos memilih yang salah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah dengan yang tadi. Berdoa kepada Allah agar Allah jadikan pemimpin tadi menjadi pemimpin yang baik. Itu diantara perkara yang harus kita lakukan. Bahkan dalam perihal mendoakan pemimpin, Imam Ahmad mengatakan, seakan-akan Imam Ahmad mengatakan, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, mendoakan pemimpin dengan baik, itu ialah kewajiban bagi saya. Imam Ahmad mengatakan dalam suatu perkataan, inni la'ad'u lahu ay li imam. Saya ini berdoa untuk imam, untuk pemimpin, bitasdidi wa taufik, agar pemimpin tadi menjadi pemimpin yang benar dan pemimpin yang mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala fil laili wan nahari, di malam hari dan di siang hari. Itulah yang real. Kita ini mendambakan pemimpin tapi nggak mau doa. Bisa jadi doa kita 1 bulan, 1 tahun itu nggak ada sama sekali. Ya Allah, berikanlah pemimpin yang baik. Ya Allah, jadikanlah pemimpin yang baik. Itu tidak ada. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tiap malamnya, tiap siangnya berdoa untuk pemimpin. Wa aralahu dzalik wajiban alayya. Seakan-akan saya melihat, mempunyai pendapat bahwasanya mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu wajib bagi saya. Itu pendapat siapa tadi? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka dari sini ikhwatul iman,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara-perkara yang bisa kita lakukan setelah usainya pemilu atau setelah usainya pemilihan. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh dan solehat, yang mana Allah mudahkan kita semua untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.